Halo semua, balik lagi di sisi lain, channel paling seru buat nemenin hari kalian. Hari ini, gua bakal nunjukin gerakan-gerakan hewan paling aneh dan gokil yang pernah ada. Lupakan hewan lucu atau buas, kita bahas aksi mereka yang bikin melongo. Dari burung yang nari di langit, sampai ikan yang lompat kayak atlet olimpiade. Siap-siap buat terpukau. Tulis di komentar, gerakan mana yang menurut kalian paling gila? Yuk, langsung ke pembahasan pertama. Kita mulai dari langit. Coba bayangkan pemandangan yang menakjubkan. Sebuah kanvas luas terbentang di atas kepala kita. Bukan lukisan statis, melainkan sebuah tarian dinamis yang hidup dan bernapas. Pernah lihat ribuan burung terbang bareng, membentuk sebuah formasi raksasa yang bergerak serempak? Bukan hanya sekadar terbang, tapi sebuah orkestrasi visual yang memukau. Membentuk pola indah yang berubah-ubah, kadang seperti pusaran air, lalu tiba-tiba melebar menjadi gelombang raksasa, kemudian menyusut lagi menjadi gumpalan padat. Sungguh, pemandangan yang sulit dipercaya. Itu namanya murmuration, sebuah fenomena alam yang menakjubkan. Ini bukan sekadar kawanan burung terbang bersama, tapi sebuah pertunjukan seni kolektif yang memukau. Dan burung starlings jagonya. Mereka adalah para penari udara yang handal, mampu bergerak dengan presisi dan harmoni yang luar biasa. Mereka terbang tanpa pemimpin, tanpa komando yang terlihat. Lalu, bagaimana mereka bisa bergerak sekompak itu? Bagaimana ribuan individu bisa berkoordinasi tanpa ada yang memberi aba-aba? Tapi bisa bikin formasi bola, sebuah gumpalan hidup yang berdenyut dan bergerak seolah memiliki kesadaran sendiri. Ombak, menari-nari di langit, menciptakan ilusi optik yang memukau. Setiap gerakan kecil dari satu burung mempengaruhi gerakan seluruh kawanan, sampai kain tipis di udara, selembar sutra hitam yang ditarik dan diulur oleh angin imajiner. Formasi ini terus berubah, tidak pernah sama dari detik ke detik, semua sinkron tanpa tabrakan. Bayangkan ribuan burung terbang berdekatan, namun tidak ada satupun yang bertabrakan. Sebuah keajaiban koordinasi dan navigasi. Ilmuwan percaya, ini strategi bertahan dari predator. Dengan bergerak serempak dan membentuk formasi yang membingungkan, mereka mempersulit predator untuk memilih target. Elang bakal bingung milih target di tengah kerumunan yang dinamis. Predator dibuat kewalahan oleh kompleksitas gerakan kawanan, sehingga peluang mereka untuk menangkap mangsa menjadi lebih kecil. Selain itu, tarian ini juga jadi cara mereka berkomunikasi. Mereka berbagi info soal makanan, memberitahu anggota kawanan di mana sumber makanan yang baru ditemukan, atau tempat istirahat. Mereka mencari tempat yang aman dan nyaman untuk beristirahat bersama, saling melindungi dari cuaca buruk dan ancaman predator. Kadang, mungkin mereka cuma seru-seruan bareng, menikmati sensasi terbang bebas dalam formasi yang indah, memperkuat ikatan kelompok. Murmuration adalah cara mereka membangun solidaritas dan kebersamaan. Jadi, kalau lihat awan hitam bergerak aneh di langit, jangan langsung mengira itu pertanda buruk. Bisa jadi itu konser burung starlings. Sebuah pertunjukan gratis yang dipersembahkan oleh alam. Pertunjukan alam yang luar biasa. Sebuah simfoni visual yang memukau, terutama saat matahari terbenam mewarnai langit dengan warna keemasan. Keindahan dan misteri yang tersembunyi di balik fenomena alam ini yang bikin kita kagum sama dunia hewan. Murmuration adalah pengingat bahwa alam selalu menyimpan kejutan yang menakjubkan. Dan selalu ada hal baru untuk dipelajari dan dikagumi. Dari langit, kita nyebur ke sungai. Ikan salmon terkenal dengan lompatan gilanya saat mudik ke hulu buat bertelur. Mereka melawan arus deras, melewati air terjun, bahkan melompat setinggi 3-4 meter. Semua demi sampai ke tempat kelahiran mereka. Sering gagal, terhempas, tapi mereka nggak pernah nyerah. Coba lagi sampai berhasil. Lompatan ini simbol kekuatan dan tekad, pertarungan hidup mati demi generasi berikutnya. Setelah bertelur, banyak yang mati kelelahan, pengorbanan luar biasa. Gerakan salmon ini bukan cuma aneh, tapi juga inspiratif. Kalau ikan aja nggak nyerah, masa kita gampang nyerah? Sekarang, mari kita beralih pandangan ke daratan. Tempat di mana misteri seringkali tersembunyi di balik kesederhanaan pemandangan. Kita seringkali terpukau dengan keindahan alam, namun terkadang alam menyajikan fenomena yang membuat kita bertanya-tanya. Pernahkah Anda menyaksikan fenomena sapi berputar-putar, membentuk lingkaran yang rapi dan teratur? Sebuah pemandangan yang tak lazim, yang memicu rasa ingin tahu dan spekulasi. Formasi melingkar ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mendorong perilaku aneh ini.
Fenomena ini sempat viral di media sosial dan bikin heboh banyak orang. Video drone yang merekam gerakan melingkar sapi ini menyebar dengan cepat, memicu berbagai komentar dan teori. Orang-orang di seluruh dunia terheran-heran dengan pemandangan yang tidak biasa ini. Ada yang bilang ini pertanda akan datangnya bencana alam yang dahsyat, mengaitkannya dengan mitos dan legenda kuno. Mereka percaya bahwa alam sedang memberikan peringatan melalui perilaku aneh hewan. Sementara itu, ada juga yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis dan kekuatan gaib yang tak terjelaskan. Mereka berpendapat bahwa ada energi misterius yang memengaruhi perilaku sapi-sapi tersebut. Mitos dan legenda seringkali menjadi cara untuk menjelaskan fenomena yang belum dipahami. Tapi para ilmuwan, dengan pendekatan yang lebih rasional, punya penjelasan yang lebih masuk akal dan berdasarkan pada penelitian ilmiah. Mereka berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena aneh ini. Salah satu penjelasannya adalah sapi bisa mengalami stres atau merasa bosan karena terlalu lama dikurung di dalam kandang yang sempit. Kurangnya ruang gerak dan stimulasi dapat memicu perilaku abnormal pada hewan. Akibatnya, mereka akhirnya berjalan melingkar terus-menerus sebagai bentuk pelampiasan. Perilaku ini disebut sebagai stereotypic behavior. Ini adalah cara mereka mengatasi rasa frustrasi dan kebosanan. Kemungkinan lain adalah karena ada salah satu sapi yang sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan. Ketidaknyamanan fisik dapat memengaruhi perilaku mereka. Kemudian, sapi-sapi lain ikut-ikutan melakukan gerakan yang sama karena naluri kelompok mereka yang kuat. Dalam dunia hewan, perilaku meniru adalah hal yang umum terjadi. Ikatan sosial antar sapi dalam sebuah kelompok memang sangat kuat dan memengaruhi banyak aspek perilaku mereka. Mereka saling bergantung dan mencari dukungan satu sama lain. Mereka lebih memilih untuk tetap bersama-sama, meskipun gerakan yang mereka lakukan terlihat aneh dan tidak masuk akal bagi kita. Kebersamaan adalah kunci bagi kelangsungan hidup mereka. Fenomena ini menjadi bukti bahwa masih banyak perilaku hewan yang belum sepenuhnya kita pahami dan butuh penelitian lebih lanjut. Alam selalu menyimpan kejutan dan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Terlepas dari penyebabnya, melihat ratusan sapi bergerak secara sinkron dalam formasi melingkar tetap menjadi pemandangan yang menakjubkan dan gak bakal mudah dilupakan. Ini adalah momen langka yang membuat kita menghargai keajaiban alam. Siap-siap, ada kadal yang bisa lari di atas air. Basilisk, alias Jesus Christ Lizard, punya kemampuan luar biasa ini. Kakinya punya jumbai khusus yang bikin dia bisa menampar permukaan air dan menciptakan kantung udara kecil. Dengan kecepatan tinggi, dia bisa lari sampai 4,5 meter di atas air sebelum akhirnya tenggelam dan berenang. Ini bukan sihir, tapi kombinasi desain kaki unik dan kecepatan super. Predator yang ngejar pasti melongo. Lihat kadal ini nyeberang sungai kayak ninja. Adaptasi keren ini bikin basilisk bertahan di lingkungan penuh bahaya. Alam memang penuh keajaiban. Kadal aja bisa lari di atas air. Mari kita masuk ke dunia serangga yang penuh dengan keajaiban tersembunyi. Dunia yang seringkali luput dari perhatian kita, padahal menyimpan banyak sekali misteri dan keunikan. Kita akan menyelami kehidupan makhluk-makhluk kecil ini dan mengungkap cara mereka berinteraksi satu sama lain. Di antara kerumunan serangga itu, ada lebah madu yang punya cara komunikasi yang sangat unik dan menarik. Mereka berkomunikasi lewat tarian. Sebuah fenomena luar biasa yang menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan sosial serangga. Tarian ini punya nama khusus, yaitu waggle dance. Sebuah nama yang cukup deskriptif, karena tarian ini melibatkan gerakan menggoyangkan tubuh. Tapi, jangan salah, goyangan ini bukan sekadar gerakan tanpa arti. Jadi, begini ceritanya. Ada lebah pencari makan yang berhasil nemu sumber nektar yang kaya dan menjanjikan. Setelah menemukan lokasi yang tepat, mereka tidak langsung menyimpan rapat-rapat informasi ini untuk diri sendiri. Sebaliknya, mereka bakal balik ke sarang dan mulai joget di sana. Tarian ini bukan sekadar hiburan, tapi sebuah cara untuk menyampaikan pesan penting kepada seluruh koloni. Tujuannya adalah untuk kasih info yang akurat tentang arah dan jarak lokasi sumber makanan itu ke teman-temannya sesama lebah. Informasi ini sangat penting agar seluruh koloni bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien. Gerakan tarian yang membentuk angka 8 itu bukan sekadar gaya-gayaan, tapi jadi kode rahasia yang hanya dimengerti oleh para lebah. Setiap elemen dalam tarian ini punya makna tersendiri. Arah jalan lebah saat menari itu
merepresentasikan arah sumber makanan relatif terhadap posisi matahari. Jadi, lebah lain bisa tahu persis kemana mereka harus terbang untuk menemukan nektar. Sementara itu, durasi goyangan tubuh lebah saat menari itu menunjukkan jarak sumber makanan dari sarang. Semakin lama goyangannya, semakin jauh pula jarak yang harus ditempuh. Hebatnya, lebah lain yang menonton tarian ini langsung paham betul apa yang disampaikan oleh si penari. Mereka bisa menginterpretasikan kode-kode rahasia ini dengan tepat. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, para lebah lain langsung terbang berbondong-bondong ke lokasi yang sudah ditunjuk oleh si penari. Mereka bergerak dengan cepat dan efisien. Bayangkan, mereka bisa menemukan sumber makanan yang jauh tanpa bantuan GPS atau alat navigasi modern lainnya. Semuanya hanya lewat tarian yang rumit tapi efektif. Sistem komunikasi ini terbukti super efisien dalam membantu koloni lebah untuk bertahan hidup dan berkembang. Mereka bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Saking unik dan pentingnya fenomena ini, para ilmuwan sampai memberikan penghargaan Nobel. Ini membuktikan betapa berharganya penemuan tentang cara komunikasi lebah madu. Kisah ini jadi bukti bahwa komunikasi nggak harus selalu lewat suara atau kata-kata. Ada banyak cara lain untuk menyampaikan pesan, bahkan di dunia hewan sekalipun. Gerakan tubuh yang teratur dan terkoordinasi pun bisa jadi bahasa yang canggih dan efektif. Lebah madu adalah salah satu contohnya. Jadi ingatlah bahwa lebah bukan cuma sekadar penghasil madu yang manis dan lezat. Mereka lebih dari itu. Mereka adalah navigator ulung yang bisa menemukan jalan dengan tepat dan juga penari ulung yang bisa menyampaikan pesan penting lewat gerakan tubuh. Sungguh luar biasa. Penutup, kita ke pantai, lihat ritual kawin kepiting, tapal kuda, fosil hidup yang udah ada ratusan juta tahun. Saat bulan purnama, ribuan kepiting datang ke pantai. Betina bertelur, jantan berebut membuahi. Satu betina bisa dikerubungi banyak jantan, kadang sampai membentuk kereta kepiting. Gerakan melingkar dan ramai ini jadi pesta kawin massal yang penting buat ekosistem. Telur mereka jadi makanan burung migran, bagian vital rantai makanan pesisir. Meski kelihatan kacau, strategi ini sudah teruji waktu. Drama kehidupan purba yang masih bisa kita saksikan hari ini. Gimana guys? Gimana guys? Dari tarian burung, lompatan salmon, sapi muter, kadal ninja, lebah joget, sampai pesta kawin kepiting, semua punya cerita unik. Menurut kalian, gerakan mana paling gokil? Tulis di komentar dan ceritain alasannya. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.